Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena Pak Yostomo memfasilitasi forum silaturahmi Husnul Khotimah tidak hanya di Grand Senior, tapi juga di Puri Senior, Samarinda, Grand Senior Balikpapan, dan di Royal Senior. Dan saya bersyukur karena saya diberi kesempatan, sebuah kehormatan untuk memberikan tausiah di 3 tempat, di Samarinda 1 kali, Balikpapan 2 kali, di Pregen juga sekali. Dan ini sebuah acara yang luar biasa karena setiap sebulan sekali ada pengajian yang diperakasai oleh Pak Yos sebagai pembinanya. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu. Semoga suatu saat nanti beliau bisa sama-sama juga di pengajian ini di Balikpapan. Terima kasih Pak Yos, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya dan Indonesia jayalah, Indonesia Raya dan Indonesia jayalah. Malam Sabtu 4 Oktober 2024, Ballroom Hotel Grand Senior sudah dirapikan, meja-meja bundar dipersiapkan, dikelilingi kursi. Backdrop di atas pentas terdapat 2 foto tokoh Haji Muhammad Yosutomo selaku owner pemrakarsa acara pengajian rutin FSHH ke-30 dan di sebelahnya Haji Hadi Mulyadi, penceramah kehormatan, sengaja didatangkan supaya jamaah merasa bergairah dalam suguhan olah keruhanian. Haji Muhammad Yosutomo mengenal Haji Hadi Mulyadi sejak usia anak-anak. Di kemudian hari, Haji Muhammad Yosutomo menganggap Haji Hadi Mulyadi tak ubahnya seperti layak anak sendiri. Pernah di masa lalu mengingatkan bahwa sholat tahajud cukup dipandang perlu. Haji Muhammad Yosutomo menilai Haji Hadi Mulyadi dalam ilmu agama tidak perlu diragukan. Sebagai pendakwah memiliki kekuatan sebagai entrepreneur. Saat mana memberikan tausiah, mampu menciptakan suasana segar, membuat setiap jiwa merasa terhibur, tidak monoton, tidak bikin bete, penuh konsep kemas lewat tata kata bercampur firman Allah, sabda Rasulullah, dipercantik syair berpantun, mengundang canda tawa bahagia. Itulah ciri khas Hadi Mulyadi ketika berbagi rasa, memberi santapan ruhani pengantar ke surga untuk siapa saja, terutama yang konsisten hadir di pengajian rutin forum silaturahmi Husnul Khotimah. Entah sudah keberapa kalinya, tak perlu menghitung. Berdakwah ibarat belajar untuk terus beristiqomah agar kehidupan dijalani, dinikmati sebagaimana mestinya. Haji Hadi Mulyadi, sang pendakwah yang sudah membuktikan memiliki banyak kebisaan, berlatar belakang segudang pengalaman, bukan saja sebagai ilmuwan di dunia musik. Selain penyanyi, penggebuk drum, penyair sufisme, mengandung kritik sosial. Tak heran apabila banyak orang yang menyebutkan tokoh multi talenta. Sebagai pemimpin sudah terukur, tak bermain peta umpet ketika menghadapi para demonstran. Tak perlu pasukan bersenjata api, namun cukup dengan kata-kata bijaksana, tidak memancing menimbulkan saling pukul, justru mengajak saling merangkul. Antara pejabat, mahasiswa dan rakyat sudah seharusnya saling menaruh hormat, saling bermufakat, saling nasihat, silih asih, silih asah dan silih asuh, supaya batin bertambah sejuk teduh. Hubungan antara Haji Hadi Mulyadi dan Haji Muhammad Yosutomo tak ubahnya seperti ayah dan anak, sehingga dalam berbagi kebahagiaan lewat ilmu agama tinggal landas tanpa batas, dari satu hotel senior ke hotel senior lainnya, dari Samarinda ke Balikpapan, dari Bumi Etam menyeberang ke lautan ke timur tanah Jawa. Di hotel Royal Senior Prigen, Haji Hadi Mulyadi menjabani untuk memenuhi undangan berceramah menjadi kenikmatan tak terhingga lantaran sang owner Haji Muhammad Yosutomo bagian dari belahan jiwa, rasa kasih sepenuh hati. Tepat di hari jadi TNI ke-79, sejarah mencatat di buku tamu Hotel Grand Senior Balikpapan, Haji Hadi Mulyadi kembali memenuhi undangan untuk mengisi khutbah dalam pengajian rutin Forum Husnul Khotimah yang kini masuk putaran ke-30. Seluruh jamaah menyambut gembira, bercampur bahagia, ada tawa
bersandar di sela tuntunan agama memilih surga. Indonesia Raya dan Indonesia jayalah, Indonesia Raya dan Indonesia jayalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Indonesia Rayalah, Indonesia jayalah, Indonesia Rayalah, Indonesia jayalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Indonesia Rayalah, Indonesia jayalah, Indonesia Rayalah, Indonesia jayalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Indonesia negara tanah air tercinta, Indonesia negara tanah air tercinta. Bersatu kita bela, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Indonesia rayalah, Indonesia jayalah, Indonesia rayalah, Indonesia jayalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Indonesia bangsaku, tanah tumpah darahku. Indonesia bangsaku, tanah tumpah darahku.
mubin. Ya, alhamdulillah para hadirin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bisa kita selenggarakan kembali acara pengajian yang ke-30 dari Forum Silaturahmi Husnul Khotimah. Dan pertama-tama kami haturkan salam takzim kami kepada Bapak penceramah kita yang spesial pada hari ini, yaitu Bapak Haji Hadi Mulyadi MSI. Selamat datang Bapak. Ya, yang kedua, salam takzim pula kita haturkan kepada Bapak pembina kita, Bapak Haji Muhammad Yosutomo, yang selama ini sudah sangat banyak mendukung acara pengajian kita hingga yang ke-30, dan semoga mudah-mudahan kedua gurunda kita ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah para hadirin, bahagia sekali kiranya pada hari ini memang saya jawab yang keenam adalah penutup. Saya harapkan para hadirin semua, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bertahan sampai selesai acara ya Bu ya. Iya. Ya. Selanjutnya marilah untuk membawa keberkahan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Allahumma dabbirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbi hurmatil Qur'an wa yasir alaina umurana umurad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ustadz Hadi Mulyadi, Bapak Haji Yustomo selaku pembina pengajian MSH yang saat ini diwakili oleh putra beliau Bapak Subagio, Bapak Awang dan Bapak Khotab dari Samarinda yang saya hormati, juga para undangan dan bapak-bapak hadirin, ibu-ibu semua saya hormati. Marilah kita bersama-sama panjatkan
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tidak tara, selalu curah kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa pengajian ini juga memperingati hari Maulid. Dan saya jelaskan bahwa Pak Hadi Mulyadi ini adalah beliau menurut tausiah sejak awal ada pengajian FSH dari Samarinda, Balikpapan dan juga sampai ke Prigen di Hotel Senior Hotel Keluarga. Demikian untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya banyak kesalahan dan kekurangan dari kami. Demikian, mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yustomo, ada Yusi sama Pak Charles. Saya bangga di seluruh hati putra daerah punya hotel. Dan Pak Yos ini luar biasa. Saya tadi ngomong sama Mbak Siar, waktu Covid bagaimana? Waktu Covid yang lain ada di PHK, honor dipotong. Seluruh pegawai yang senior tidak ada yang di PHK dan tidak ada yang dipotong honor. Ini berkah luar biasa. Saya terharu dengan mudah-mudahan Pak Yos keluarkan panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan saat beliau hadir dalam amin. Dan terima kasih atas jasa-jasa beliau luar biasa. Sebelum saya lanjutkan sama cerita diundang dan nggak ada tahu tadi saya membacanya. Bu, saya waktu kecil tinggal di Jalan Mutiara, Samarinda. Dulu namanya Jalan apa? Kisaran Pasar Pagi. Kayak saya dulu anggota P3, pemuda Pasar Pagi. Dulu Pak Yos bulan Ramadan semua masjid di sekitar Pasar Pagi karena beliau tinggal di Rasul Ahmad. Sekitar semua jamaah masjid diundang, termasuk masjid kami. Saya masih SD diundang, buka puasa bersama, sholat tarawih. Selesai sholat tarawih semua jamaah dibagi amplop. Masya Allah, zaman dulu makan lagi susah. Kasih amplop sama Pak Yos saya tanya. Kedua kali saya dikasih amplop lagi berapa di mana? Di Yongjin. Waktu Imlek. Untuk saya bisa nyanyi lagu Cina. Ibu udah bisa, wah bagi belum tentu bisa. Lanjut Pak. Saya nyanyi lagu itu dikasih amplop sama Pak Yos. Karena Pak Yos yang pertama sama, yang lain itu kan alhamdulillah berkahnya. Dan sampai sekarang masih saya simpan apa itu. Karena ini Amplopnya. apa sih ya? Nah, saya tulis di belakang kok saya tulis dari Pak Yos. Kalau percaya silakan kopi. Bu, yang pertama saya tidak akan lama ceramah. Yang kedua, periksa aman. Yang ketiga, ini yang paling penting. Jangan pulang duluan sebelum saya cerita. Samarinda saya pernah Maulid pas ya, ada ibu-ibu duduk di belakang. Dia sudah lihat mantan-mantan dapat kasih kotak 3 bungkus. Pulang duluan. 3 hari kemudian pengumuman di masjid. Innalillahi wa inna Bu, dan itu maksudnya kalau kita hadir di majelis taklim, Rasulullah mengatakan ribuan malaikat datang ke majelis taklim mendoakan orang yang ada di majelis taklim itu dari tempat ini sampai di arsy. Apa doanya malaikat? Supaya hadir itu mendapatkan rahmat Allah dan diampuni dosa-dosa. Makanya kalau ada majelis taklim datangnya duluan. Pulang-pulang supaya doa malaikatnya banyak. Jangan pulang datang belakang, pulang duluan, jangan orang yang ada di luar sana. Makanya saya tahu kenapa Pak Yos membuka majlis FSH di seluruh hotel karena beliau tahu itu mendatangkan. Jadi hotel dari pengajian walaupun sebulan sekali
ibu-ibu kalau rumah di tempat itu tadi sekali jangan menolak. Karena malaikat oleh karena itu ustaznya biasanya ada pelatihan kan supaya doanya malaikat. Kalau saya katakan tadi yang 7 dan 8 kurang 10 saya ada. Tapi karena disediakan lupis, saya makan lupis dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Khairan liyunzira ba'san shadidan minhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shallallahu alaihi wa sallam Rasul karim. Alhamdulillah. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari sekolah saya cerita kalau sudah umur di atas 50 tahun sehat itu mahal harganya. Dulu saya kecil dengar orang ngomong itu, harganya ada apa? Karena waktu itu segar bugar. Sekarang kita baru terasa. Begitu sehat, alhamdulillah. Kalau sakit, masalah. Oleh karena itu kita semua yang hadir di sini dengan izin Allah SWT diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Pak Khotob ini kalau sakit gigi jangan cuma satu saja, nggak datang sih. Pak Syiar juga, mereka sakit perut nggak datang. Pak Awang juga, alhamdulillah sehat semua. Terutama ketua majelis Ibu Lisa sehat dan kelihatan sehat semua. Kelihatannya banyak uang nanti. Alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada pembina kita Pak Yustomo yang memfasilitasi acara ini. Bahkan ini pengajian yang ke-30. Bertepatan saya juga ceramah Maulid yang ke-30 bulan. Dan ini pria panggilan. Dan yang istimewa Pak Yustomo mengutus anak beliau Mas Bagio untuk hadir dalam acara. Bukan Bapak. Saya dari Tanjung Rahanu, saya sebenarnya bukan kiai bernama, tapi kalau diundang ceramah tidak menolak. Kenapa? Supaya dapat pahala. Ada yang diundang Pak Yos di Tiga juga pernah, diundang Sahan di Samarinda juga. Di sini 2 kali. Yang di Samarinda baru 1 kali, yang di Tiga baru 1 kali, di sini sudah 2 kali. Luar biasa kenikmatannya. Alhamdulillah. Pak Kapten Tua, terima kasih. Ya, ini ada dari Perdam juga hadir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ulang lagi kami syukur kata diberikan kesehatan. Yang kedua, tidak sekedar diberikan kesehatan, kita juga diberi kesempatan. Ada yang sehat, tapi begitu mau sini suaminya rewel. Betul bu? Nah, ini mau beli ya. Berarti berapa persen? 25. Ya, makanya saja. Bagus matematika. Yang lain harus matematika. Yang Muslim 25%. Alhamdulillah. Dari 25% penduduk Muslim di dunia itu kita salah satunya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini kata Allah telah sempurnakan nikmatku untukmu. Nikmat yang sempurna itu dalam Islam. Oleh karena itu kita yang menjadi Muslim dan Muslimah bersyukur menjadi Muslim dan berdoa semoga keislaman kita terus kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita dan anak cucu kita tetap dalam keadaan Muslim sampai hari kiamat. Amin. Yang keempat, kita semua di sini alhamdulillah ada iman di dada kita. Yang dengan iman itu kita sholat 5 waktu. Yang dengan iman itu kita berpuasa Ramadan. Yang dengan iman itu kita laksanakan zakat, infak, sedekah.
kita berbuat baik, dan dengan iman itu kita menjauhi perbuatan dosa. Yang dengan iman itu kita hadir di sini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau tidak ada iman, Bu, sama tidak ada orang 40 tahun di samping masjid tidak pernah ke masjid. 40 tahun di samping masjid tidak pernah ke masjid karena non muslim. Kenapa? Kaget, masjidnya kaget. Karena kalau tidak ada iman, orang melaksanakan sholat sangat. Kalau tidak ada iman, hadir ke majlis taklim. Dan ada kisah bahwa ini pemuda tidak pernah puasa, tidak pernah mengaji, tidak pernah sholat. Tahu akhirnya dapat istri santriwati yang biasa sholat, biasa puasa, biasa mengaji. Karena menikah, belajar ngaji, belajar sholat, kan? Masuk ke Ramadan, ini dia. Pertama kali puasa. Hari pertama puasa pasti jam 9 sudah lapar, tidak biasa puasa. Jam 10 sudah keringat dingin. Jam 11 sakit kepala. Jam 12 cari warung. Keluar dia cari warung, soto Makassar tutup, sop saudara tutup, soto banyak tutup. Sate Madura apalagi berani kipas-kipas belum keluar. Cari itu, ini ujung jalan ketemu warung Indomie. Masuklah dia warung Indomie. Karena kelaparan dan kehausan, makan Indomie 3 mangkok. Telurnya 3 biji. Es teh manis 3 gelas. Karena banyak makan, banyak minum, dalam keadaan lapar, kaget pulang ke rumah. Di depan rumahnya muntahnya Indomie. Kata istrinya, bukankah tadi malam sahur kita makan nasi? Kenapa muntahnya Indomie? Kata suaminya, itulah hebatnya bulan Ramadan. Yang dimakan nasi keluarnya Indomie. Bu, alhamdulillah. Saya sudah sama itu. Bu, saya ceramah tidak aman show. Tergantung panitia. Saya punya berapa, Bu? Sampai berapa serius? Sampai sore. Iya. Dulu saya berdiri. Sampai besok. Saya tidak lama karena saya selalu ingatkan guru saya. Tadi katanya kalau ceramah pidato santai jangan lama-lama. Kenapa? Panjang pendek sama aja. Amplopnya sudah dilem. Bu. Yang kedua, tes dulu. Yang paling belakang, dengar nggak suara saya? Lambaikan tangan. Kalau tidak kuat keluar. Ya, ada ya. Makasih. Saya pesan buras. Makasih buras. Ya, berapa juta? Masukin mobil. Yang kedua, tes dulu. Dengar ya. Karena kalau tidak dengar, gue bisa. Sama Linda itu, saya ceramah, pidato. Saya sampaikan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, jika tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku bersiwak sikat gigi 5 kali sehari. Karena miliknya rusak-rusak, yang di belakang tentu dia salah dengar. Dia dengar 5 hari sekali. Pulang ke rumah lapor sama suaminya, Pak, katanya. Kata Ustaz tadi masjid disunahkan bersiwak sikat gigi 5 hari sekali. Akhirnya giginya bukan kuning lagi, hijau kebiru-biruan. Bukan rumput lagi yang tumbuh, pohon beringin yang tumbuh. Karena salah dengar. Alhamdulillah kalau di senior tidak akan salah dengar karena suaminya luar biasa. Tepuk tangan buat sini. Ada kawan-kawan cerita di Kalimantan Timur itu saya membacakan firman Allah dari surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh pada kami diberikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Maksudnya Allah memberikan kepada kita seorang Rasul yang menjadi teladan.
Bapak Ibu mungkin pernah dulu mendengar siswa teladan, mahasiswa teladan, dokter teladan. Tiba-tiba yang dikatakan teladan dapat penghargaan dari presiden, dari menteri. Beberapa bulan kemudian kita kecewa, katanya mahasiswa teladan kok begini modelnya, ya kan? Siapa yang salah? Tidak salah. Kenapa? Yang menilai manusia dinilai juga manusia. Tetapi ibu sekalian, bapak sekalian, kalau Rasulullah yang menetapkan beliau sebagai teladan adalah Allah SWT. Maka Allah membuat sedemikian rupa, mendesain kehidupan beliau dari lahir sampai meninggal dunia adalah keteladan. Hari demi hari, detik demi detik, semua yang teladan. Dan seluruh karakter yang ada pada diri beliau adalah keteladan. Seluruh sifat adalah keteladan. Seluruh posisi, jabatan, fungsi yang ada dalam diri beliau semua adalah teladan. Dan keteladanan itu bukan sekedar teladan yang sempurna. Dari seluruh Nabi Adam, dari seluruh Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, seluruh keutamaan, kemuliaan, kehebatan, keagungan, kesempurnaan yang dimiliki oleh seluruh Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dan 120.000 Nabi yang lain yang pernah ada, dan seluruh orang soleh yang tidak termasuk kategori Nabi dan Rasul sampai hari kiamat berkumpul semua sifat sempurna itu pada diri Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena dia adalah manusia yang sempurna. Oleh karena itu keturunannya pun dipilih dari keturunan orang yang luar biasa. Bapak sekalian, kalau membaca sirah di Jazirah Arab menjelang Rasulullah lahir, orang-orang yang masuk kategori kabilah yang masuk kategori orang terhormat itu adalah kabilah yang rumahnya di sekitar Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah, misalkan ini Ka'bah, itu yang di sekitar Ka'bah itu kabilah Bani Hashim. Itu kabilah yang paling terhormat kedudukannya. Di antara kabilah Bani Hashim itu kakek Rasulullah, kan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini bukan sekedar dari kabilah Bani Hashim, tetapi beliau pemegang kunci Ka'bah. Maksudnya orang yang sangat terhormat ketika itu. Andai kan waktu itu berlaku sistem presiden, maka jadi presiden itu adalah kita. Andai kan waktu itu berlaku sistem kerajaan, yang jadi raja adalah kita. Jadi orang yang sangat terhormat, dia memegang kunci Ka'bah. Nah, di depan Ka'bah itu ada tempat duduk, semacam balai-balai, semacam bukan singgasana, sekitar tempat duduk saja, yang diperuntukkan untuk Abdul Muthalib, yang tidak boleh dipakai, diduduki, disentuh oleh semua orang, termasuk anak cucunya. Padahal Abdul Muthalib ini banyak anak, banyak cucu, anak cucunya tidak boleh menyentuh. Tetapi ketika Rasulullah adalah satu-satunya cucu yang boleh menduduki tempat. Kenapa? Karena dia mendapatkan isyarat dari Allah SWT bahwa cucu yang satu ini adalah manusia yang menjadi Nabi dan Rasul. Oleh karena itu sekalian, ketika Rasulullah lahir, kan ayahnya meninggal. Itu masih dalam kandungannya ayahnya meninggal. Maka yang memberi nama adalah kakek. Kakeknya ini membawa cucunya di depan Ka'bah. Di depan para pembesar Quraisy, dia katakan, dan itu tidak semua orang yang atasnya diberi nama di depan Ka'bah. Itu hanya orang-orang terhormat. Di depan Ka'bah dia katakan kepada seluruh pembesar Quraisy, saya beri nama untuk cucu saya dengan nama Muhammad. Nama yang tidak pernah ada sebelum Rasulullah lahir. Walaupun nama itu disebut di dalam Taurat, Zabur dan Injil dengan nama Ahmad, tapi tidak pernah ada orang yang bernamakan Ahmad atau Muhammad sebelum Rasulullah. Kenapa? Allah SWT tidak ingin Rasulullah seolah-olah meminjam atau memakai nama. Jadi nama itu diilhamkan oleh Allah SWT kepada Abdul Muthalib agar Abdul Muthalib memberikan kepada cucunya yang spesial. Makanya kemudian diberi nama Muhammad, dan ketika Rasulullah disebut namanya Muhammad, semua pembesar Quraisy itu kaget. Nama apa? Nama yang tidak pernah mereka dengar. Nama yang tidak pernah mereka dengar selama Muhammad. Dan Rasulullah lahir. Maju, kasih ya. Tolong sama Bapak ya. Tolong kasih ya.
kasih.